ya wes. Adu mekanik tuh catur. Ya kan? Tapi dia harus melindungi tim fight yang dilakukan dibuka oleh mungkin Skylar inisiasi. Atau mungkin Pipin dapetin satu. Harus dilindungi sama Eve-nya dari seorang siapa Deden. Dan sekarang di sisi kiri mereka punya Atlas, mereka punya Valentina. Covernya walaupun Valentina itu bukan seperti Eve. Tapi dia ketika ada didobrak sama atau ditabrak sama tim musuh, dia bisa pelan-pelan mundurnya. Tapi tetap ngedeal damage. Tetap ya, tetap. Oke, ternyata kali ini ada sedikit technical issue. Ya, seperti yang di screen, tolong bersabar. Iya, sabar ya adik-adik. Kami juga sabar. Kami juga menunggu. Kami juga menunggu, benar. Iya. Cuman aku ngebahas lagi komposisinya nih, cuma Momo dan juga Oji ya. Dengan adanya Yves itu concern. Di Barca juga. Jangan dong Cimo. Perinya maksudnya. Kagak, ultinya gak sakit tar. Oke, tapi tentunya untuk kali ini aku dapat salam dari Heri Yusuf. Gue fans sejati Ji, tapi ini beda hal. Gue Indo Pride FIFA RRQ. Anjay, keren banget. Silakan Cimo. Dan kita akan langsung memasuki game kedua. Sudah mulai balik lagi nih ke dalam in-game ya. Tapi kalau kita melihat di sini Demon Knight akan coba langsung menabrak ke arah Finn. Lagi-lagi Finn yang akan menjadi ini ya samsak buat tim RRQ dan tumbang. First blood yang jatuh ke tangan RSGBH. Oke, tapi kali ini kita lihat di mana bakal coba untuk diganggu pergerakan dari seorang Demon Knight. Bakal coba dipaksa begitu saja Finn dan bahkan Demon Knight terlalu barbar masuk ke dalam sana. Retribution diamankan oleh siapa tapi Lightning dapetin satu orange buff. Iron Hook gak berhasil, sedangkan dari Albert hari kali ini harus kehilangan satu buah orange buff-nya. Kayaknya jatuh ke tangan Finn deh. Enggak, ke Light. Ke arah Atlas. Ke arah Atlas. Ada munculnya tadi cus gitu. Iya, sekarang enak ngeliatnya kalau ada yang dapat buff-nya lagi rebut itu. Ada yang terjun ya? Iya, ada kayak cahayanya. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk pakai promo Grab ya kan. Dan bahkan aku di depan sana bakal coba dipaksa. Light mencoba untuk menutup pergerakan dari seorang Pipin. Albert is coming, Chain di depan sana dan bahkan Light kali ini bakal coba ditumbangin first blood bakal didapatkan. Oh udah duluan first blood tadi ya. Tapi Araki Yoshi kali ini yang akan mendapatkan satu buah poin kembali. Iya, dan jatuh ke tangannya Albert kali ini. Dan sementara ini meskipun Valentina tadi mencoba untuk membackup ya, namun tentunya sudah terkena satu buah Iron Hook, tentunya sudah terkena sedikit stun, tapi masih mau lebih sepertinya di area turtle-nya. Demon Knight bakal coba untuk terpaksa mengeluarkan Restoration. Dan Albert lagi-lagi tentunya Retribution yang tidak perlu diragukan lagi ya. Miskalkulate tadi dari seorang Demon Knight karena dia mencet duluan ya. Iya, pencet retribusi terlalu dini karena mungkin ada Nuts di sana, dia pede banget. Tapi ternyata berhasil diamankan dan Aqua sudah mengambil satu buah pelatihan yang dimiliki dari seorang Pipin. Pipin kali ini akan menjaga pergerakan dari seorang Skylar di arah top lane. Mengucap, tapi terlihat di depan sana para pemain dari tim RRQ Halsey kali ini mereka bakal coba untuk bersabar untuk menumbangkan seorang Tamus. Itu membutuhkan waktu yang lama Gone. Ya untuk saat ini masih mau arah setup aja. 1 point kill, bakal ditabrak, terkena surprise kali ini dari seorang Finn dan Long sepertinya bakal menjadi korban. Dan sementara Skylar mencoba untuk memberikan poke damage kali ini masuk dengan area Blazing Duet. Sementara Demon Knight mencoba untuk mengejar kembali Baxis Unity masih bergulung tentunya. Terkena stun, bakal coba di backup dengan sangat baik oleh seorang Albert dan tidak mau terlalu overcommit juga dari seorang Demon Knight. Tapi lihat di sana bakal coba dikejar. Nuts, where are you going brother? Nowhere to go. Tapi di arah top lane clean-nya bebas dapetin platingan dan bahkan hampir memecahkan satu buah turret yang dimiliki dari seorang Skylar di arah top lane. Karena Skylar tadi sempat terzoning out. Dan buat kalian semua jangan lupa untuk nonton live Carnival. Gabung di MLC di TikTok everybody. Nih ya betul banget. Karena kalian bisa dapetin dan bahkan ngelihat live secara langsung ya dari TikTok juga. Sementara kali ini bakal riset terlebih dahulu di 4 menit pertama menunggu turtle sepertinya. Turtle yang kedua yang akan hadir dalam waktu 20 detik lagi. Sementara kali ini dari landingnya Skylar masih aman-aman saja. Meskipun Finn kelihatan ya terlihat rotasi yang cukup ke babysit juga ke area atasnya. Namun di area bawah pun ini dari R7 dan juga Nuts gak mau kalah dari Infinity War-nya. Hanya memberikan poke damage aja dari kedua pemain ini. Paling Salmon bakal coba dibuka dan bahkan dari R7 bakal coba untuk meng-clear secepatnya biar bisa untuk membantu follow up juga ke area turtle di area atas. Ya sebenarnya turtle udah di set up oleh seorang Demon Knight. Light is coming bersama dengan seorang Aqua. Di depan sana langsung ada Fatality dikeluarkan. Satu body wall manipulation. Nuts bakal coba untuk menutup begitu saja dan berhasil. Mundur ke arah belakang. Deden from Bokor kali ini gak bisa kabur lebih dalam lagi dan hilang ditelan bumi Nuts.
memotong dengan sangat baik. Gak bisa di follow up dan sayang sekali kali ini Turtle-nya harus berbagi dengan tim Arash GPH. Sedangkan di arah top lane, Albert dihajar habis-habisan oleh seorang Demon Kite. Mundur ke arah belakang dan nampaknya kali ini R7 bahkan sampai harus turun ke arah tengah untuk mendapatkan clear minion. Dan bisa kita bilang orange buff ini dari seorang Albert di tangan dari seorang Demon Kite lagi nih. Wah, ini kalau ngelihat dari situasinya RRQ Hoshi agak sedikit kalah dalam rotasi dan juga 2000 gold. Hampir 2000 gold, menit 5 bukan waktu yang baik. Lihat, Nuts bahkan udah mengamankan item keduanya nih musuhnya DHS. Eman tadi aku lihat udah ada endless battle juga. Sebenarnya kalau buat cari pick off atau fight ini Eman bisa memberikan kontribusi dari true damage-nya. Itu yang harus diperhatikan RRQ. Untuk saat ini top turret akan hancur juga. RRQ udah kalah map dan juga kalah gold. Ini mereka harus putar otak lagi, kasih Skylar cepet-cepet itemnya, baru mereka mau fight. Ini nggak boleh asal sembarang cari fight ini dari RRQ. Ini bahkan lihat ada rotasi yang dilakukan oleh para pemain dari tim Arash GPH. Mereka di depan sana bakal coba untuk menuju ke arah mid lane dari tim RRQ. Lihat Fatal Lane, dead. Lihat pasti bisa diselamatkan. Dan bahkan reward manipulation. Aduh, mati mania mantap. Berhasil mendapatkan sebuah Demon Kite. Demon Kite terpelakar di depan sana dan bakal shot didapatkan. Para pemain dari tim RRQ masih memulihkan keadaan. Nuts fans everybody. Nuts kalian mencoba untuk mundur ke arah belakang. Tapi ternyata udah terlanjur kecebur. Udah gak bisa masuk lebih dalam lagi. Inferno-nya masih nyala dan kali ini Inferno-nya shutdown. Inferno-nya sudah mati. Ini tandanya untuk R7 untuk bersinar. Iya, bakal coba dikejar kali ini dan bahkan gak dikasih pulang dari seorang Nuts-nya. Masih coba untuk melenggang kangkung di area depan dan bahkan Albert mulai datang dan langsung tumbang. Nuts juga menjadi pertukaran 1-1 karena Clay tadi sempat hilang juga di area mid-nya. Yes, benar banget, tapi lihat berhasil diselamatkan. Team fight yang dilakukan di arah bottom lane. Ada light tempat sana, Skylar mencoba untuk menggocek, tapi Aqua is coming. Terlalu sakit Blazing Duet. Dibalaskan oleh seorang Aqua, tapi 3 orang menggengking di arah bottom lane. Bisa apa Skylar sekarang? Dia nggak punya Purify dan yang satu-satu yang bisa dilakukan adalah pertukaran dengan satu buah turtle dan turret lagi di arah top lane. Iya. Mau tidak uap? Mau tidak mau ya, biar tidak menjadi terlalu kerugian banget. Sementara di area midnya kali ini Demon Cat udah coba untuk menahan pergerakan dari seorang Finn. Torres Pisonnya udah mulai dibuka, Albert sudah mulai mencoba untuk datang untuk memfollow up, men-backup. Tapi sementara Finn sudah terkena damage yang cukup perih tentunya dari Aqua dan juga Demon Cat sehingga harus tumbang. Yes, benar-benar. Tapi kali ini kita lihat di mana para pemain dari tim RRQ Hoshi ternyata mereka baru mampu dan kuat menumbang RGPH ketika 5 orang bersamaan. Itu dia, karena kalau lihat dari komposisi ya Nuts, Demon Kite dan juga Light ini sinerginya bagus banget untuk tabrak-tabrak gaming. Apalagi Clay yang real world manipulation-nya statis. Yes. Diem doang, itu yang harus lebih diperhatikan dari RRQ. Dan sebenarnya RSGPH tadi ya satu fight, mereka terlalu gegabah sih. Offside ya? Mereka terlalu overextend, mereka terlalu overcommit. Yang tadinya beda 2.000 hampir 3.000. RRQ Hoshi sekarang bisa mengurangi hampir ke arah RRQ. Karena tadi shutdown. Dapat shutdown, dapat turret, dapat turtle, itu adalah domino effect-nya. Oke, tapi lihat di sana dari Light flicker ke arah belakang. Fatali dibalaskan kembali reward manipulation. Ditutup. Demon Kite sangat baik, tapi lihat di depan sana Blazing Duet. Skylar, tapi ternyata masih terlalu jauh. Mundur ke arah belakangnya untuk menetralisir dan mereka tetap kerugian karena kehilangan Pipin. Pipin udah gak ada satu buah flicker kembali dan selalu real world manipulation dari Clay yang dari tadi sangat-sangat di-cancel. Benar-benar gak dikasih sama sekali bermain dengan real world manipulation-nya. Entah mengapa ya, aku mungkin melihat ada satu hal yang harus coba ditahan dari Deden ini adalah coba tahan gimana caranya real world manipulation ini gak terlalu dibuka terlebih dahulu. Ngerti gak? Masih fokusnya masih tahu orang tuh. Kalau misalnya fokusnya terhadap Deden. Coba agak mainin sedikit tempo poking damage-nya. Terkadang kalau udah mulai menuju ke arah darah setengah ke bawah, mereka tuh udah beda targetingnya, ngerti gak? Iya. Ketika mereka lagi full power kan, maksudnya darah full, mereka udah tahu, oh target gua adalah tutup Clay. Ya. Tapi kalau misalnya mereka poking terus darahnya kok lama-lama sakit juga nih. Berasa lama-lama kayak, udahlah yang ada aja sih kan, nah Clay Gak bakal berani untuk terjun ke arah belakang terlalu jauh ya sebenarnya. Karena dia tadi aku lihat berkali-kali, bahkan sampai Demon Kite yang masuk. Iya, Demon Kite nabrak ke dia. Siapa aja pokoknya masuk ke arah Clay, siapapun tugasnya. Entah siapa, Light, entah Demon Kite, Nuts. Ya kalau Eman sama Aqua memang gak bisa masuk lebih dalam ya. Karena prioritas target juga ya. Mereka tahu siapa yang harus ditumbangkan terlebih dahulu. Tapi kali ini Lordnya udah mulai dipok begitu saja. Finn udah mulai konsil ngebuka. Kali ini mapnya dan bahkan reward manipulation udah dibuka begitu saja. Clay berhasil untuk ngedapetin Lordnya. Dan bahkan kali ini Albert harus tumbang. David lihat mancing mania mantap dari seorang Finn. Namun sayang sekali tidak
tidak ada damage yang cukup. Skylar pun harus tumbang begitu saja. Nats bakal coba untuk menjaga di area depan. Eman tumbang di tangan orang R7, tapi Finn masih bisa flicker, masih bisa bertahan dari seorang Finn. Namun ternyata Iron Hook-nya tidak connect, tapi ternyata Natsnya Looking for Maniac. lihat bakal Looking coba for dikejar. Maniac. Oke, kali ini R7 looking for Maniac. Akankah berhasil didapatkan? Pipin mencoba untuk melakukan catching. Iron Hook mundur ke arah belakang. Dan R7 apakah Maniac? Tapi terlalu lama. Sayang sekali Momochan. Iya, tapi kayak mukulin tembok. gila loh, itu tebel, bener-bener tebel. Udah Oracle. Udah. Iya udah Oracle, udah dominance. Pemain Baxia coba Goni. Coba gimana jelaskan Goni. Oh, ini mau ngebahas R7 ya. Cuma tadi Baxianya. Iya, agak sayang ya posisinya ya, Ji ya. Dan bahkan Lord diamankan oleh Clay. Ini bener-bener RRQ Hoshi leading, enak banget. Perbedaan gold langsung 3.000. Oke, 3.000 dan mereka bakal coba untuk dapetin satu Babes Turret nih. Ya benar-benar bisa nih dapat satu. Dia lagi coba. Karena tapi Satu kali ini aja. kayak kalau menurut aku pribadi ini nggak bakal dapat best turret dari arah bawah, tapi mungkin bisa di sisi yang lain karena ini terlalu memaksakan dengan adanya Eman, ada Nats itu Lordnya bakal cepat banget untuk clear. Dan betul sekali Lordnya belum bertindak atau menyentuh ke arah satu best turret pun sudah hilang Momochan. Iya, karena masih Lord pertama juga ya. Belum di enhance, belum full juga. Dan kali ini dengan adanya Lord tentunya ini membuat RQ Hoshi mereka bisa langsung mainin lagi landingnya. Mereka bisa lagi kontrol untuk mapnya, masuk dive ke area jungle-nya, dan bahkan leading dari goldnya sekarang udah mulai dipegang sama RQ Hoshi. Berbeda 5.000, hampir 6.000. Nah ini baru jauh nih kalau di menit segini. Iya. Ini jauh, kalau tadi menit 19 itu agak kurang, tapi kalau sekarang nih mereka berasa ini. Soalnya banyak yang Berasa, nge-shutdown berasa. kan tadi. Benar. Benar banget, dan kalau kita ngeliat juga bahkan R7 sekarang menduduki gold yang paling tinggi karena ya dengan hampir maniak tadi ya. Benar. Dari R7 sekalipun dia bisa dibilang ya dia tahu dia udah tebel di menit Iya. segini dia udah punya Oracle. semua item yang dia punya. Jadi dia pede banget sebenarnya untuk 1v1 dengan Demon Kite yang memang sebenarnya tadi juga nahan cukup lama ya di area rivernya. Tapi buat teman-teman ya jangan lupa untuk ikutan TikTok challenge juga, TikTok MSC challenge. Dan Uhuy. yang pastinya juga kalian lagi nobar nih, apalagi juga nih Upload. dari Was juga dia bilang salamin buat Bang Oji dan Goni di warung Banten lagi nobar. Jadi jangan lupa Wih. untuk bagikan momennya. Kalian jangan lupa untuk story tag di MPL ID official juga dengan hashtag #WeOnMSC dan Supremacy biar Yes. bisa dapetin hadiah nanti dari MPL. Benar. Ini masuki menit ke-12 nih, cuma mau 10 detik ke arah Lord yang udah di-enhance. Benar, ini bakal jadi pertarungan yang menurut aku bakal penting banget sih. Ini siapapun yang dapetin momentum di Lord, ini bisa banget sebenarnya untuk dapetin turret objektif lebih. Tapi tipikal RRQ Hoshi tuh kalau mereka mau dapetin objektif entah itu turtle atau Lord ya, mereka biasa suka ajak team fight dulu, curi satu orang. Benar? Apalagi dengan tipikal inisiasi seperti Franco ini, kemungkinan RRQ Hoshi masih bisa dapetin momentumnya. Benar. Kalau aku ngeliat mereka manipulasi wave juga sih yang penting. Lihat R7-nya udah clear di atas, R7-nya langsung rotasi. Ini RRQ udah 5, udah menang setup. Sementara Tamus harus ketinggalan atau lihat push manipulasi wave-nya kurang. Mereka harus benar-benar peka sama minimap juga sih ya. Yeah. Karena di area atasnya udah mulai di jalan, di midnya juga ditahan sama R7. Sementara kali ini Lord yang tinggal setengah bar juga dari darahnya ini bakal masih coba dipok juga oleh. Tapi Finn lihat terkena surprise dari seorang Light. Matching manian mantap dari seorang Finn. Berhasil untuk menumbangkan satu pemain dan bahkan Skylar masuk area belakang. Emannya dipukul mundur tapi Albert pun berhasil mendapatkan Lordnya. Yes. Masih mau lebih. Natsnya bakal coba ditarik, tapi lihat Skylar bakal coba dikejar begitu saja. Lihat dua orang pemain mencoba untuk mengcover dan Natsnya tumbang. Dan bahkan kali ini Demon Kite juga hilang. Apakah akan ada wipe out? Tapi ternyata tidak. Masih cukup disiplin dari RRQ Hoshi ngedapetin Lord, ngedapetin 3 pemain Ji. Ini bencana buat arah CPS. Bakal fokus ke arah best turretnya. Lordnya mengamuk. Ada Demon Kite yang tidak ada untuk di sana. Tapi lihat Iron Hook telah dikeluarkan. Satu buah Dexter telah dikeluarkan. Clear minion bakal dipercepat. Tapi Skylar mundur ke arah belakang. Karena tidak mau terlalu terburu-buru. Ini saatnya mereka menunggu dengan satu buah minion di arah bottom. Lihat Iron Hook. Tapi ternyata tidak bisa. Karena berubah menjadi sebuah Octopus. Dan bahkan di arah top lane sana. Fokus objektif gaming. Disiplin yang harus dilakukan tim RRQ Hoshi kali ini sangat baik. Kedisiplinitas dan langsung ada panggilan. Tadi lihat gak mulut R7. Mundur. Retreat. Balik bang. Mereka ngelihat nggak ada objektif yang bisa diambil lagi di map.
mereka mundur. Karena mereka tahu itu Ya. super minionnya pasti bisa dapetin turret terakhir. Benar. Dan ya udah mereka tinggal pukul mundur aja, mencari momentum lagi yang dilakukan seperti Finn tadi. Ya, benar luar biasa pick off potential dari seorang Franco. Terlihat 2 game Finn dengan Franco-nya masih 100% bahkan. Ya, Franco-nya Finn masih 100% rekornya. Oke, tapi kali ini mereka harus menunggu dan itemnya go nih. Oke, ini kalau ngeliat dari itemnya Brute Force Breastplate diamankan oleh Julian. Yang dicari movement speednya juga respect magic power dari teman-teman RSGPH juga. Winter Truncheon juga tentunya untuk Julian. Ini komponen penting. Twin Blade, Glaive dan juga Genius One berhasil diamankan. Ini sebenarnya Juliannya sakit. Lihat. Maksa Allied doang yang pakai Athena. Ini sebenarnya kalau aku boleh lihat pribadi harus diperhatikan. Cuman memang yang lainnya build ke arah Radiant. Kamu lihat gak Ledek. sih? Kamu lihat gak sih? Ledek tadi. Itu di say hi, Hai, bener lagi. gitu, say hi. Tapi ya ini sebenarnya karena Arkeho sih mereka 8.000, iya benar. Karena mereka punya 8.000 lebih unggul juga dari goldnya. Plus mereka pinter mainin landingnya sih ini Arkeho sih. Jadi kayak tipikal-tipikal yang sebenarnya landing ditinggal nih harus diperhatikan juga sama RSGPH. Apalagi kan sudah gundul-gundul pacul-cul. Nah ini satu hal lagi sih yang harus diperhatikan sama Anarkyoshi. Mereka lagi nge-leading 8.000 ini nih. Iya jangan sampai ya. Mereka tuh sebenarnya punya chance besar untuk main tabrak sembarangan. Sebenarnya maksudnya tabrak sembarangan tuh bukan asal-asalan ya, tapi kayak team fight besar. Iya. Mereka punya chance. Tapi lihat gak bakal Gemes. Iya mancing mania kali ini gak bakal di follow up. Hanya mancing keributan aja. Karena dari sisi tim Anarkyoshi kalau tadi di komen pakai Bloody Hand tuh rugi banget. Pertama pasti. gak ada follow up damage. Masih Kedua jauh Finn-nya bisa tumbang. Ataupun Finn gak tumbang mereka kehilangan blink. Ya. Banyak lah yang kalkulnya tadi. Cuma satu hal. Ini mereka sangat kuat untuk dari segi team fight. Hierarchy. Karena dengan leading 8.000 gold something. Tapi satu hal. Kalau mereka tershutdown banyak hal. Kayak R7. Albert. Ini malah bisa berbalik seperti di game sebelumnya. Ingat kan? Ketika Iya. gold difference sampai di 3.000 itu bisa semua berbalik. Itu possible banget. Ya jadi memang harus benar-benar manfaatin momentum mereka sih. Mereka cek dulu bushnya, jangan terlalu overcommit. sakit banget. Skylar itu udah Corrosion, sakit corrosion. banget sih. Oh udah ada corrosion juga. Jadi lihat oh. tuh. Bocor sebocor-bocornya. Dan bahkan kali ini dia dari Demoncat bakal coba untuk ngegulung-gulung terlebih dahulu. Nabrak ke arah Finn dan bahkan lightnya tumbang begitu saja di tangan seorang Clay. Dan bahkan dari sini terkena surprise dari Demoncat dan bahkan Eman masih bisa numbangin Albert. Tapi ternyata ada trade. Dan Demoncat sayang sekali Anarkyoshi mereka kehilangan Lordnya. Namun bakal coba dipaksa tim fightnya kali ini Demoncat terjebak Bisa, di ruang nostalgia. Bisa. Dan bahkan kali ini Bisa, karena tidak ada inhibitor turret menyisakan Aqua Muncul nih. yang dikejar sama Skylar. Kali ini bakal coba untuk menahan pergerakan dari seorang Skylar. Tapi ternyata Aqua mengetahui damage Biarin aja dari Lordnya, biarin. Anarkyoshi terlalu perih. Biarin aja Lordnya, tapi kali ini lihat mancing mania mantap! Wipe out! Anarkyoshi! Take the game too! 2-0. Mancing mania! Mantap. Luar biasa. Luar